Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Della Zati Sapitri, NPM 227550009. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai struktur laporan keuangan daerah dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, langsung saja. Yang pertama, struktur laporan keuangan daerah. Standar akuntansi pemerintah itu ada PP nomor 71 tahun 2010 tentang akuntansi pemerintahan, yaitu SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan. Di dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu ada lampiran 1 itu mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Ada lampiran kedua itu tentang standar akuntansi berbasis kas menuju aktual. Ada lampiran ketiga itu proses menyusun standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Selanjutnya, pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah proses mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk memastikan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selanjutnya ada peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama, itu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Selanjutnya, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, dan membantu menentukan ketaatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada peran laporan keuangan daerah. Itu ada 4. Yang pertama itu ada akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan, generasi. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, itu menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, itu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya ada entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi itu adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan. Yang kedua, akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Itu ada entitas pelaporan, merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan itu wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk yang pertama itu untuk pemerintah pusat, yang kedua itu pemerintahan daerah, yang ketiga itu masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Yang keempat, peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Oke. Selanjutnya ada jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama, itu ada laporan realisasi anggaran yang biasa kita sebut dengan LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih yang biasa disingkat dengan LPSAL. Yang ketiga, itu ada laporan operasional yang disingkat dengan LO. Dan yang keempat, itu ada laporan perubahan ekuitas yang biasa disebut dengan LPE. Selanjutnya ada neraca
Yang keenam ada laporan arus kas yang biasa kita singkat dengan LAK. Yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan yang biasa disebut dengan CALK. Berikut penjelasan dari materi saya, yaitu struktur laporan keuangan daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.